Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akhrajan nasa minaz zulumati ilan nur wa akhraja minad dunya ilal akhirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah. Awal kalam, marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat-Nya yang tak terhingga kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir di masjid yang megah ini dalam keadaan sehat walafiat. Lai sehat ibu-ibu sadanya? Alhamdulillah. Bersyukur merupakan satu hal yang bisa membuat kita bahagia. Dek karena wak bersyukur, mangkonya wak bahagia. Tapi ada pula manusia yang tak balik. Kalaulah bahagianya, barunya bersyukur. Padahal bersyukur yang menyebabkan kita bahagia. Jadi sebenarnya namanya dulu? Bersyukur atau bahagia dulu? Bersyukur dulu, mangkonya bahagia. Bersyukur, mangkonya bahagia salamonyo. Dek karena wak bersyukur. Ada orang yang bahagianya dulu baru bersyukur. Ketika mendapat sesuatu yang tidak sesuai keinginan hatinya, tidak bersyukur. Makanya tambah tidak bahagia. Orang yang bersyukur itu, orang yang bahagia itu, orang yang bersyukur dalam setiap keadaan. Dalam susah, dalam senang, dia tetap bersyukur. Jadi bukan menunggu awak mendapatkan takdir baik baru bersyukur, enggak. Makanya awak kadang bahagia, kadang indah. Awak inginnya kan bahagia selamanya. Makanya bersyukur selamanya. Apa yang awak dapat, awak bersyukur. Tapi bagaimana caranya bersyukur ketika mendapatkan sesuatu yang tak sesuai keinginan? Ikut dunia. Dunia kan tak selamanya sesuai keinginan awak. Tak ada bahagia yang sempurna di dunia ini. Bahagia yang sempurna hanya ada nanti di surga. Kalaulah di surga baru sesuai keinginan wak sadunya. Itu nih yang wak perjuangkan kini kok. Jadilah orang yang bersyukur. Bahagia dari dunia sampai ke akhirat. Dalam surat Ibrahim ayat 7 Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memperingatkan, jika kamu bersyukur akan aku tambah nikmatku. Bersyukur dulu bertambah nikmat, bersyukur bertambah nikmat. Sebaliknya, jika kamu kufur, lupa bersyukur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat pedih. Dek karena ndak bersyukur, mangkonya banyak nantara so pai na hidup dia awak ndak bersyukur. Bersyukurlah dalam berbagai keadaan. Sadang senang, sadang sehat bersyukur. Sadang sakit pun bersyukur. Sadang sehat, wak bersyukur. Syukurlah. Awak lagi sehat, bisa aja melangkah kah masjid. Ketika sakit awak bersyukur je, bersyukur. Sebab sakit yang didatangkan Allah, kalau terima dengan hati yang ikhlas, dia akan menjadi penggugur dosa-dosa yang telah kita lakukan. Makanya jangan marah-marah ketika sakit. Bala badan lo, baabu lo banyak sakit. Tentu ya wala gae.
Badan lah mau dipakai tentu iyo. Tapi yang tidak boleh mengeluh. Mengeluh kok tandanya orang tidak bersyukur. Bersyukur salah satunya. Yang didapat alhamdulillah. Orang yang bersyukur lidahnya ringan mengucapkan kata alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Apa yang Allah agih kawa, takdir yang Allah datangkan kawa, sadualahnya elok baik. Tak ada yang buruk dah. Ada orang yang menyebut rukun iman ke-6 itu percaya kepada takdir baik dan takdir buruk. Harusnya tak itu. Percaya kepada qada dan qadar. Orang ni kan takdir baik, takdir buruk. Sementara dalam pandangan Allah tidak ada takdir yang buruk. Yang Allah dia kawak sadu Allahnya rancak sadunya. Baik sadu. Ucapkanlah alhamdulillah. Sering-seringlah mengucapkan kata alhamdulillah. Pertanda kita orang yang bersyukur. Insya Allah nikmat akan bertambah. Nikmat akan bertambah. Bahagia, bahagia, bahagia selamanya. Insya Allah. Selanjutnya salawat beserta salam kita kirimkan pada arwah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mari kita menjadi umat Nabi Muhammad yang rajin bersalawat agar nanti di kehidupan akhirat kita mendapatkan syafaat dari beliau. Apakah membaca salawat gunanya untuk kehidupan akhirat saja? Tidak. Dari dunia aku lah tarasu manfaat dari suka bersalawat. Ada seorang laki-laki yang sudah berkeluarga, sudah punya anak-anak, tapi dia punya masalah. Masalah apa? Masalah keuangan, kemudian masalah kesehatan, kemudian masalah hubungan keluarga. Piti payah, badan sakit-sakitan, keluarga ndak lo harmonis. Sehingganya mengadu pada seorang orang yang alim, orang yang berilmu agama. Kecil ustaz tadi, orang yang alim tadi, apa banyak saja salawat, insya Allah berubah keadaan, insya Allah berubah keadaan. Kecil laki-laki tadi, apa kau bisa dengan membaca salawat merubah keadaan? Bisa. Semenjak hari itu laki-laki itu selalu bersalawat. Di sampingnya berusaha sekuat tenaganya, dia selalu bersalawat. Mulutnya kan tak berhenti-henti menyebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apakah langsung berubah keadaan? Tidak langsung berubah keadaan, tapi baransua-ransua. Sajak membaca salawat, batinnya mulai tanam. Sajak membaca salawat, jiwanya mulai menjadi seorang yang penyabar. Sajaknya bersalawat, hilang sedikit demi sedikit kesusahan penderitaan yang dirasakan. Setelah selesai proses itu, akhirnya suasana baru berubah. Kadang-kadang awak kan tak sabar. Alah paramu baca salawat pun tak aja berubah itu. Laluilah dulu prosesnya, beko baru hasilnya. Proses nak mau melalui malah kau dapat hasilnya. Jadi mari kita baca salawat agar hati kita selalu tenang, pikiran kita selalu nyaman, tenang, tentram. Ibu-ibu sidang jamaah yang berbahagia, untuk mukadimah ambo cukupkan demikian saja. Sebelum masuk kepada materi, izinkan terlebih dahulu ambo memperkenalkan diri di hadapan ibu-ibu kesadunya. Nama ambo Susilawati, panggilan sehari-hari Susi. Umur ambo seketik lah setengah abad. Ambo kelahiran 9 Januari 1975. Ada yang sepangkit je anak-anak ibu tak? Ada. Ampe pula 8 tahun. Nanti Januari lah ampe pula 9 tahun. Profesi ambo sehari-hari adalah guru agama SD. Tapiknya di SD Negeri 7 Balai Bonjo Alam, Ampang Gadang, Kecamatan Ampe Angke. Ambo guru agama SD. Kawan sama-sama guru agama, boleh dikatakan tak do yang terjun ke dunia dakwah. Tapi ambo seterjun seorang. Yang laki-laki lain yang perisi tak do. Boleh dikatakan tak do. Kebanyakan pedusi yang jadi penceramah biasanya dari penyuluh kerjanya di kantor kuah. Pokok sampai lo ambo berceramah. Latar belakangnya salah satunya
ambo kuliah di IAIN Padang, bukan jurusan PAI. Ambo jadi guru agama SD ku ndak keinginan hati ambo, tapi takdir. Tapi tetap ambo kecean, alhamdulillah. Ambo dulu ketika sebelum masuk kuliah, ambo hobi bana satu mata pelajaran yaitu bahasa Arab. Nan cito-cito ambo ingin bisa sudah tamat madrasah aliyah, beko masuk kuliah jurusan bahasa Arab. Nanti ambo ingin jadi guru bahasa Arab. Ngotot mana ambo ingin, pokoknya ingin jadi guru bahasa Arab, tak ingin jadi yang lain-lain. Namanya darah muda. Tapi Allah tidak mentakdirkan ambo jadi guru bahasa Arab. Sementara kuliah di jurusan bahasa dan sastra Arab. Lah masuk ujian bahasa Arab untuk guru bahasa Arab, selalu ndak lulus. Kecil orang departemen agama, ibu ndak usah masuk jurusan untuk guru bahasa Arab lah. Baatunya, ibu orang sastra Arab, ndak cocok untuk bahasa Arab. Padahal sastra itu bahasa dan sastra. Tapi kecilnya ndak cocok. Dek karena ulang-ulang sampai 10 tahun, 10 kali tes, ndak lulus untuk guru bahasa Arab. Akhirnya terbuka peluang untuk jadi guru agama SD. Ketika tu peluang banyak 90 orang. Ambo cari orang mendaftar, ambo itu tak barah dah. Pailah cubalah mendaftar. Kiranya ambo mendaftar tu baru 23 orang. Ambo daftar yang nomor 24. Ambo tanya ke panitia, memang 24 ke orang daftar baru? Iya. Kalau ada kawan ibu kecil dia, aku banyak peluang ke yang jadi pegawai negeri ya. Iyalah. Ambo sebar-sebar. Ya dek karena kebutuhan banyak yang mendaftar sekete, alhamdulillah ambo lulus. Ketika tu jujur ambo ndak bahagia lulus jadi guru agama SD. Sebab antusias ambo ku ingin jadi guru bahasa Arab di senengnya atau di Man. Tapi Allah mentakdirkan ambo jadi guru agama SD. Kironya ditampai ambo ditatap antu indah pula jadi guru agama SD tu. Guru agamanya ada, guru agama yang PNS. Beberapa tahun lagi ke pensiun, kecek ke pulau sekolah, Bu Susi tak bisa jadi guru agama dah. Jadi guru apa yang bisa? Guru kelas 5, pacik kelas 5 deh. Maja matematik, IPA, IPS. Kamalah bayinya kok. Jurusan bahasa dan sastra Arab. Kecek suami ambo nikmati salah. Cuba salah. Dia ambo nak pandai bercerita panjang-panjang, ambo nak pandai. Ambo dulu patanang mana. Nanti tanya orang cie-cie lo jawabnya. Suami ambo lah membimbing-bimbing, mata iko jalihan. Dibimbing dek suami ambo di rumah. Akhirnya alhamdulillah ambo bisa bercerita panjang-panjang tu anak SD. Sampai akhirnya dek lah biasa beraja baca itu panjang-panjang tu anak SD. Kecik suami ambo cuba lo lah di musaji penggunaan bahasa Arab tu. Lah bisa deh. Bisa deh cuba lah. Ambo cuba sekali. Kiranya yo bisa. Kecik jamaah. Bisa Susi bisa ulang lihat deh. Bisa awak kiranya macam ramah. Jadi tu mengkono balik ke bersyukur tadi apa yang Allah aja tidak ada rupanya yang buruk dah. Seandainya ndak Allah takdirkan ambo jadi guru agama SD, ndak pandai ambo cerita-cerita banyak. Seandainya ndak pandai ambo cerita-cerita banyak, ndak bersebut pada siang hari kadang. Sudah tu ambo latar belakang ambo anak kampek dari 7 bersaudara. Ambo anak kampek 1, 2, 3 laki-laki, ambo pada usia yang pertama. Apa ambo juga seorang pendakwah. Jadi mungkin gua ada bakat keturunan mungkin. Apa ambo juga pendakwah. Nama beliau Ustaz Syakur Abdullah. Beliau meninggal tahun 1997 dalam satu kecelakaan tragis di Simpang Biaro. Tahu ibu Simpang Biaro? Daki puskesmas tu. Apa ambo pulang berdakwah dari Masjid Balai Gurah. Kemudian ada untuk pribadi nyebut ketika tu hari musim masuk asok. Ketika itulah bulan Oktober 1997. Jadi seketik banyaknya tentu ada bakat keturunan, alhamdulillah. Ambolah punya suami sama-sama guru PAI SD. Beliau guru agama di Kecamatan Canduang. Ambo di Kecamatan Ampe Angke.
Kami menikah tahun 1999. Alhamdulillah lah diagia oleh Allah titipan berupa anak 3 orang. Dan pertama padusi lah 23 tahun. Dan kedua laki-laki 21 tahun. Dan ketiga padusi balik 6 balik tahun. Kena ketek kelas 2 SMA. Sekedar perkenalan barangkali ambo cukupkan demikian saja. Ibu-ibu sidang jamaah yang berbahagia, pada kesempatan siang hari ke pengajian yang akan ambo sampaikan berjudul Kebersihan Jalan Menuju Surga. Awak kalau barasi jadi kebersihan jalan menuju surga. Awak kalau barasi artinya awak sedang menempuh jalan menuju saruku. Kalau awak ndak barasiah, tandanya indak berjalan menurut arah jalan ke saruku. Segitu pentingnya kah kebersihan dalam Islam? Sangat penting. Ayat-ayat banyak menyuruh kita untuk bersih. Hadis-hadis banyak menyuruh kita untuk bersih. Dalam sebuah hadis Rasulullah telah berfirman, telah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim. Tanazzafu bikulli mastata'tum. Jagalah kebersihan seberapa kamu sanggup. Lai bisa untuk menjaga kebersihan, jago kebersihan. Kok dapet diri kok sabar rahasia-rahasianya usahawan. Sakwek tanah gua jadilah orang nan barasia. Kecik Nabi kita. Fa innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala banal islama, telah membangun agama Islam ala nazafah, atas kebersihan. Islam itu dibangun atas kebersihan, dasar kebersihan. Walai yadkhulal jannata, takkan pernah masuk surga illa kulla nazifin, kecuali orang-orang yang bersih. Jadi nang masuk surga sia orang-orang nan barasia. Bakok para lubana barasia dalam Islam sebab bersih pangkal sehat. Sehat pangkal kuat. Orang kalau barasia hidupnya, maka badannya akan selalu sehat, pikirannya akan sehat. Cobalah bayangin ibu-ibu pagi-pagi ndak mandi, sampai sore ndak mandi, baras badan. Lamih sih badanku ndak mandi, ndak barasia tentu yuk. Ndak lu gosok gigi, nih baci lapui saya. Ndak sehat. Kalau badan lah ndak sehat, akhirnya ndak kuat. Kalau badan lah ndak kuat, ibadah pasti lemah. Makanya perlu untuk selalu hidup bersih. Imam Al-Ghazali mengatakan ada 4 tingkat kebersihan. Ada ampe kebersihan yang perlu perhatikan. Nan pertama bersih lahiriah. Apa tuh lahiriah? Badan. Badanku harus selalu bersih. Salah satunya dengan mandi. Sudah tuh awak harus bersih dari hadas dan najis. Hadas ada 2 macam. Iya, hadas kecil. Hadas kecil kok apabila awak berhadas kecil, awak harus berwudu sudah tuh. Sudah berhadas kecil, awak istinja dulu, cebok, baru awak berwudu, baru awak bersih namanya, baru awak suci. Bila awak dikatakan berhadas kecil, apabila keluar sesuatu dari kubul dan dubur. Apanya kubul? Kubul lubang yang di depan, dubur lubang yang di belakang. Keluar sesuatu, ada nampak zatnya atau angin saja, itu dikatakan kita berhadas kecil. Kalaulah keluar sesuatu dari kubul dan dubur, awak istinja. Kalau ketika ada air, kalau tidak ada air, istijmar. Istijmar itu pakai apa? Pakai tisu, pakai batu, pakai daun atau salah satunya.
ketika kita buang air, khusus yang buang air kecil, baca runya supaya berasiah wak ketika buang air kecil. Di dalam kitab Marakil Ubudiyah dikatakan ketika awak buang air kecil tuh jangan sudah keluar pipis dan cebok. Nah itu saja. Ketikanya lah habis pipis waktu, kemudian awak disunahkan berdehem. Tujuannya apa? Supaya tuntas keluar. Awak menjaga kebersihan diri. Awak harus menjaga diri dari hadas kecil. Kemudian ketika istinja, awak cebok tadi itu, awak harus disunahkan memasukkan sedikit jari tengah ke dalam liang tuh, sedikit, jangan dicucuk lo ke dalam luka-luka, seketik saja. Ya, sudah berdehem tadi dibasuh. Baru disiram dengan air. Adapun jari yang kita pakai untuk mengelilingi tadi itu, disunahkan dibasuh dengan air, kemudian diosohkan ke batu, sesuatu yang kasat. Beliau tembok yang kasat atau batu yang kasat, benar dibasuh kalian. Itu zaman dulu, ketika dulu kan alun ada sabun. Kinilah ada sabun, pakai sabun. Awak berhadas kecil. Adakah akibatnya kalau awak tak memelihara diri dari kebersihan dari hadas kecil? Ada. Awak akan mendapatkan azab kubur. Azab kubur bagi orang-orang yang tidak sempurna membersihkan dirinya dari air pipisnya. Dalam suatu riwayat diceritakan, pernah Rasulullah berjalan bersama sahabat di suatu sore, kemudian menemui 2 buah kuburan. Ketika menemui 2 buah kuburan, Nabi tersebut berubah air mukanya, beliau pucat, kemudian sedih, kemudian jatuh air mata di pipinya. Bertanya para sahabat, "Ya Rasulullah, apakah engkau menangis?" "Iya, saya menangis." "Ya Rasulullah, apa yang engkau tangiskan?" "Wahai para sahabatku, engkau tidak bisa melihat sesuatu yang bisa aku lihat." "Apa yang kau lihat ya Rasulullah? Tolong ceritakan kepada kami." "Wahai para sahabatku, ini kubur yang 2 ini, ahli kuburnya keduanya sedang diazab. Apa salah mereka ya Rasulullah? Apakah dosa mereka?" Kata Rasulullah, mereka diazab di dalam kubur karena dosa yang mereka anggap enteng. Wak kecil cebok pipis tadi kan enteng masalah. Masalah pipisnya. Ditanya lagi oleh sahabat, "Ya Rasulullah, tolong terangkan kepada kami apa yang terjadi di dalamnya." "Wahai sahabatku, kana ahaduhuma, adapun naniku, la yastanzihu minal baul." Orang nan dalam kuburan encik ko nyendak menjaga kebersihan diri dari air pipisnya. Dia cebok asal-asal cebok. Tidak seperti yang Masabuyan tadi itu. Pipis ya pipis saja. Kemudian cebok, tidak menjaga kebersihan diri. Kan banyak orang yang seperti itu. Lajale kainnya itu karena najis, tapi nyendak buka, ndak nyetuka ketika kau salat. Nyalah bau 2. Sementara ndak bersih, ndak suci. Bau 2 wudunya lah batal. Kemudiannya salatnya pun batal. Akhirnya diazab di dalam kubur. Sudah tuh kuburan kedua kok mangalai kecil sahabat. Apa salahnya? Wa kanal akhar, adapun kuburan cek lai kok yu'dhin nasa bilisanihi. Ketika idenya suka menyakiti manusia dengan lisannya, mengecek kalau ndak luku hati orang tak senang hatinya. Nyanggap itu dosa yang enteng. Makanya diazab dalam kubur. Wa yamshi bainahum bin namimah, dan dia berjalan di antara manusia itu menjadi seorang tukang adu domba. Tukang adu domba kok mangah mantan kecek. Kecek nan disiko, antan ke siko. Kecek nan disiko, antan ke siko. Akhirnya orang
balago, akhirnya orang bacaka, akhirnya orang bertinju, iku orang namimah juga diazab di dalam kubur. Jadi dua kubur yang diazab tadi seolah-olah dosanya ringan, tidak memperhatikan kebersihan diri dari air pipis, kemudian menyakiti manusia dengan lisan dengan cara mengadu domba. Seolah-olah ringan, padahal itu berat siksaannya. Ibu-ibu sidang jamaah yang berbahagia, ketika kita selesai berhadas kecil, maka ceboklah, istijmarlah dengan sebersih-bersihnya, semaksimal-maksimalnya. Jaga kebersihan badan, jaga pula kebersihan pakaian. Jangan pakaian yang ternoda karena najis dibawa pula untuk salat, sehingga salat menjadi batal. Setelah bersih dari hadas kecil, kemudian kita berwudu, baru kita namanya sudah bertaharah, sudah mensucikan diri. Senantiasalah dalam keadaan berwudu, rajin-rajinlah berwudu. Ada seorang sahabat Rasulullah bernama Sulaiman bin Mihran al-A'masi. Beliau seorang yang taat. Saking taatnya, ibadahnya bagus, kemudian pantang baginya melangkah tanpa wudu. Apabila lah buang angin, dia selalu berwudu. Apabila buang air kecil, sudah ceboknya berwudu. Sudah buang air besar, dia cebok, kemudian dia berwudu. Selalu berwudu, selalu dalam keadaan berwudu. Apabila lalapeh, pailinya balik ke kamar mandi, berwudu alanya balik. Alangkah istimewanya si Sulaiman bin Mihran. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Ibnu Jarir, Rasulullah pernah mengatakan bahwa saat ini si Sulaiman mendapat pengampunan dari Allah, kemudian dia mendapatkan nikmat di alam kubur lantaran dia selalu mempertahankan diri dalam keadaan berwudu. Jadi salalapeh wudu, tai wudu, salalapeh wudu. Kena enggak barik di orang yang bau, orang biasanya orang yang padandan, yang sepuh babadak, yang balip, terbarik dinya bau dua, bah barik bau dua. Kalau bau dua abilo lip, kalau bau dua abilo badak. Padahal wajah ini lebih cerah dengan wudu, walau tidak berbeda. Ada pula orang yang berwudu dengan mengatupkan bibirnya karena takut hilang lipstik. Laisah wudu itu. Tak sah wudu. Tak sah. Ya. Dabah ada, dabah. Badak tidak membatalkan wudu. Yang takut kehilangan badak, kehilangan cingkonya inggu-inggu di lunak-lunaknya. Terlebih orang kini kan ada modelnya badak 3 lapis. Kan pembersihnya saya dulu, tualihnya, buka badaknya 3 lampi badaknya kan. Kalau nyebut habis balik badak, apalagi badaknya harganya mahal. Iko berwudu berat bagi orang-orang yang pedandan misalnya, yang suka tampil cantik. Padahal wajah ini akan lebih bersinar dengan wudu daripada make up. Wudu yang kita pelihara itu akan dapat memelihara kita dari musibah. Dulu ketika Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, Fatimah menangis. Fatimah putri bungsu Nabi Muhammad. Ayah, Fatimah sedih ya. Apa yang kau sedihkan nak? Kata Rasulullah. Ya, ayah kan tahu. Ayah akan dibunuh orang malam ini ya. Orang kota Mekah sudah mengepung rumah kita. Apa kata Rasulullah? Nak, sabar. Insya Allah Tuhan bersama ayah. Allah akan bersama ayah nak. Sabar ya. Insya Allah ayah akan selalu dilindungi. Kemudian Fatimah melihat Rasulullah pergi ke kamar mandi, kemudian berwudu. Sesudah berwudu, beliau pamit kepada Fatimah. Fatimah, ayah berangkat. Kemudian Rasulullah berangkat. Ketika akan menginjakkan kaki di jenjang nyuka keluar dari rumah tadi, datang Jibril
Kan orang mengapung rumah itu, lah mulai terlalu hari tengah malam. Muhammad, ambil sakawi tanah yang di muka orang yang mengapung engkau tuh aja. Kata kepalanya seketik surang supaya lalunya tambah lama. Dia nama sampai ketika kepalanya debu tadi tambah jadi karuannya. Sampai akhirnya beliau pergi ke rumah Abu Bakar sahabatnya dengan selamat, kemudian pergi berangkat menuju kota Madinah. Walaupun di pertengahan jalan singgah dulu di Gua Sur, ya, tapi beliau pergi dalam keadaan rumah dikepung. Itu kan ajaib. Awak rumah awak dikepung orang kan bunuh, taluk doa keluar, taluk doa doa. Tapi Nabi Muhammad dengan berwudu, insya Allah awak selamat kecil. Nah, jadi dengan wak kapai berjalan wak berwudu, insya Allah wak akan selamat, terjaga dari musibah. Itu hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil tadi keluar sesuatu dari kubur dan dubur, kemudian wak tertidur nyenyak. Bentuk embuk menengah pengajian embuk ini kok ada yang terlalu ya, ada yang terlalu ibu-ibu. Ada sebagian yang icen kalau duduk nyelurui, kemudian terlalu itu tidak wajib berdua. Tapi kalau ragu rasanya kok iya keluar berdua, tinggalkan keraguan. Dak ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan sesuatu yang meragui kepada sesuatu yang tidak meragui. Tapi kalau laloknya ndak lurui, apalagi batelingan, telah batal. Tidak sadar itu menjadikan wudhu menjadi batal, awak dianggap berhadas kecil. Kemudian bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahram. Kemudian menyentuh kemaluan tanpa alas, langsung itu menjadikan kita berhadas kecil, wajib berwudhu. Kemudian pingsan. Kalau mabuk, awak tidak ada mabuk sekarang nak? Tak ada dah. Udah orang dulu kan ada mabuk atau batal wudhu, hilang akal sehat. Itu yang tentang hadas kecil. Hadas besar, bila ada kita yang berhadas besar, kalau bagi yang padusi, haid dan nifas. Haid bara paling sabantah sehari semalam, paling lama 5 balik hari 5 balik malam. Kalau lah lebih dari itu bukan lagi darah haid, melainkan darah istihadah, darah penyakit. Ada kawan ambo WA ketika tuh, Bu Susi, ambo pasang implan. Implan tu alat KB supaya jangan hamil. Lah 20 hari yang mau haid juga. Tu yo haid dia baru tu. Ndak tu darah penyakit lah tu. Lah berhenti lo sudah 20 hari itu, berhenti seminggu, ulang lo balik. Ndak, haid tu cuma 1 kali dalam rentang 28 hari. Paling lama maksimal 15 hari 15 malam. Lebih daripada itu bukan haid tapi darah penyakit. Dipakai saja alasnya yang bisa mencegahnya supaya jangan bocor. Kemudian wak salat, wak ibadah seperti biasa. Sebab batas maksimal lah sehari semalam, itu minimal maksimal 15 hari 15 malam. Kalau lah selesai haid segitu, awak mandi besar, mandi wajib. Kemudian junub tu mangga mimpi basah, mimpi bersenggama. Kemudian jima ku jaleh sesuatu yang nyata, bertemunya kelamin laki-laki dengan perempuan, walaupun tidak sampai puas, walaupun tidak sampai keluar mani bagi laki-laki, dia tetap wajib mandi besar. Ada pula anak muda-mudanya, awak tak puas tak mandi wajib, sialah yang apa? Kalau lah bertemu wajib mandi besar. Tentang mandi besar, membersihkan diri dari hadas besar. Begitu Islam mengajarkan kita untuk hidup bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Kemudian najis. Apa itu najis? Najis adalah kotoran yang keluar dari manusia, hewan, atau sesuatu yang menjijikkan, itu najis. Kalau jijik, wak, itu najis. Kalau keluar dalam diri wak sendiri, wak namanya berhadas. Kalau keluar dari orang lain, namanya bernajis. Najis itu terbagi 3, ringan, menengah, dan berat. Yang ringan cieknya, air pipis bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya.
Cara membersihkannya cukup dengan memercikkan air. Allah. Kalau air pipis bayi perempuan lah masuknya ke najis menengah. Bakok madi itu kok beda nih sama-sama bayi. Orang yang non muslim yang mencari pakai teropong kaca pembesar tuh rupanya beda. Air pipis bayi laki-laki dengan pipis bayi perempuan beda. Air pipis bayi laki-laki jauh lebih bening karena tidak ada unsur apa-apa. Tapi kalau air pipis bayi perempuan ada jutaan sel-sel telur. Kan anak-anak pada siku nanti kalau dewasanya kau melahirkan sel-sel telur tuh jutaan di dalam air pipis setelah itu. Itu yang menjadikan air pipis bayi perempuan itu termasuk najis menengah, mutawassithah. Yang termasuk najis berat apa? Air liur hewan yang buas seperti anjing dan babi. Kok ya khawatir aduh di antara orang Islam yang memelihara wawau di laman. Bahkan aduh lo apa cik-pacian bara-ara bawa main lo bantu awak bawa anak kita main. Kadangnya terlalu dakik jiwa hewan tu kok dijiliknya ndak tabarasian, percuma saja awak beribadah ndak membersihkan diri dari najis. Najis berat kok agak rumit mama rahsianya Ustaz. Ayah bercampur tanah diberasihan sebanyak 7 kali baru dia pun jaya, baru hilang. Pak kok barik mana? Ya rupanya setelah dicari oleh orang yang ahli beda. Kotoran dari anjing dan babi itu beda dengan kotoran yang lainnya, banyak bakterinya. Makanya cara membersihkannya dengan cara yang berat pula. Itu tujuan Allah untuk membarikan awak? Enggak, membersihkan awak dari bakteri. Coba awak kalau tak pijak wawa kata-kata tapak kaki kan, tandunya bakterinya minta ampun banyak. Coba tak pijak tahi ayam ada kata-kata, tak kata-kata narukan. Tapi kalau wawa kata-kata tuh bakterinya dasar. Itu yang pertama. Bersih lahiriah, bersih dari hadas kecil, hadas besar, dan najis. Dan kedua, bersih dari dosa. Di samping awak membersihkan diri kau dari hadas besar, hadas kecil, dan najis, dan kedua harus bersih lo dari dosa. Kalau ndak bersih awak dari dosa, awak ndak jadi sampai ke tujuan awak. Tujuan awak tadi apa? Masuk surga. Kalau ndak bersih awak dari dosa, awak lagi beribadah aja, lagi bisa aja masuk surga, bisa masuk surga, tapi singgah dulu ke neraka. Ibu-ibu rencana besok kalau masuk surga langsung saja atau ke singgah dulu santa? Singgah lah santa lu, ndak dong. Makanya awak harus membersihkan diri dari dosa. Dosa yang ada yang wak pabuik salamuku dua macamnya, dosa ke manusia dan dosa ke Allah. Harus berasian dosa ke manusia dulu baru berasian dosa ke Allah. Awak bertobat saya ke Allah, tapi yang hubungan just sama manusia ndak elok. Sama aja ndak berasia. Ndak berasia dari dosa. Makanya berdosa kepada manusia kita minta maaf. Berdosa kepada Allah kita minta ampun. Nah, mana yang diduluan ke manusia atau ke Allah? Manusia dulu, selesai dulu sesama manusia, baru berasia dari dosa. Aduh, di antara manusia aku yang minta maaf ke orang lain, yang meminta maaf, kemudian orang lain tu tak mau memaafkan. Kecilnya, ambulah minta maaf, tak mau nanti. Dan utang awak lalapeh, siang ingin utang awak lalapeh, awak ingin utang awak lalapeh. Kecil Allah yolah lapeh utang awak minta maaf. Indah. Kalau mak dia awak sudah dilukui ya orang tu minta maaf. Kalau ibaratnya ibu-ibu punya pisau dan dicucuk tangan ambu, padarah, siuk-siuk ya bu. Kecil ibu-ibu. Ambu lah beri-raya minta maaf. Dia maaf ya bu Susi maaf. Lai kayu lah nyambo tu. Iku sakit mendanyui beruah. Bantai itulah ibaratnya orang yang belum mau memaafkan awak tu. Jadi ndak ada ceritanya awak lah minta maaf. Awak lah minta maaf lah awak nyon tangan ndak mau hanya dah. Aku hatinya utangnya lah yang ndak utang awak lah lapeh ndak ada dia mata itu. Obati dulu lukanya baru minta maaf. Kalau hatinya ndak terobati,
utang waktu caranya dengan 1001 cara, cari 2 cara supaya lukanya itu sembuh. Itu kalau luka di tangan ke sabantanya, gak seminggu, 2 minggu, sebulan habis. Kalau luka di hati, takana aja, mau kecil orang pendendam. Awak yang tajam, orang lain pendendam kecil. Ketika minta maaf, orang tak mau memaafkan. Jangan pernah menyalahkan orang lain, tapi salahkan dulu diri sendiri. Agak-agak ke mengecek, agak-agak ke babuik supaya orang jangan terluka. Kecek Nabi, orang yang menyakiti hati orang mukmin lainnya, yaitu seperti orang berhutang. Setiap hutang harus dibayar. Tak terbayar di dunia, bayar di akhirat. Jo dibayar, jo amal saleh wak. Kalau lah habis amal saleh wak, jo awak bayar leh. Tolong dua mamiku dosunya. Makanya jangan sembarang-sembarang saja menyakiti orang lain. Manusia yang mau menyakiti orang lain itu biasanya kan manusia yang sifatnya mentang-mentang, tinggi hati, mentang-mentang wak kuaso, mentang-mentang wak kayo. Kalau tidak ada sifat mentang-mentang kan biasanya amat orang itu menyakiti. Yang menyakiti itu orang yang sifatnya mentang-mentang. Kalau tidak dimaafkan, usahakanlah minta maaf, usahakan mempergaulinya kembali dengan lemah lembut. Yang di hari-hari ya, kamu pernah mengaji di satu tempat, kecilnya, Bu Susi, agak 10 kali lah bunyi antangan nambu kenyonya. Kecil orang tu ndak kamu maafkan kecilnya. Kecil orang tu Ba'abana salah den kecil. Alah keluar lo den. Atau masurui lah orang aturan kemauan dah edi mau. Ndak ceknya. Makanya perlu berlemah lembut ketika minta maaf supaya abi dosa barasia urusan wak dengan sesama manusia. Dalam surat Ali Imran 159, Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatim minallahi linta lahum. Maka dengan rahmat Allah lah kamu bisa berlemah lembut. Mintalah rahmat kasih sayang Allah supaya bisa mengecek berlemah lembut. Walau kunta fazzan ghalizal qalb, seandainya kamu kasar lagi keras hati, faddu min haulik, tentulah manusia itu akan berpaling darimu, mengecek kare-kare sia orang namu aja wa. Sia orang kamado jo ngecek kasa-kasa. Fa'fu anhum, maka maafkanlah manusia. Wastaghfir lahum, mohonkan ampun untuk mereka. Wasyawirhum fil dan bermusyawarahlah dalam segala urusan. Awak sesama awak kok mangko nyaman hidup kok saling bermusyawarah. Lama dia awak ketujuh durang, ndak lama dia awak seno. Ndak mau kecek kalau mak dia awak semua. Tinyo ndak ketujuh dia awak nang ketujuh. Makanya saling bermusyawarah jadi bana keranca. Saling mendengarkan, saling menghargai. Kalaulah saling kok insyaallah aman pergaulan. Mangko ndak aman pergaulan, awak ndak saling, awak menuntut. Aragoi lambo se awak bola tuos ko. Aragoi lambo. Nah, minta diharagoi itu orang bodoh. Ada tuh dalam kitab Marakil Ubudiyah, suatu saat nanti di akhir zaman akan muncul manusia bodoh yang mengatakan kepada manusia lain, tolong hargai aku. Tak boleh awak minta dihargai orang, tapi awak menghargai orang dulu, baru orang tuh akan menghargai awak. Awak sombong loh. Siana awak ke daerah gue. Orang awak tak pandai maragoi, banyak orang ke maragoi awak. Nyawa ke sama aja orang bacamin. Coba lah awak baduk bacamin. Awak punya camin. Madu awak ke camin tu. Senyum tak dalam camin tu. Yo. Coba mangkal dalam camin tu. Jadi kayaknya
ada saling Wak. Itunya wasyawirhum fil amr. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila kamu telah maksimal berbuat, maka berserah dirilah kepada Allah. Labu sawu ambo ya Allah, labu sawu ambo ndak jadi maafkan, ambo serahkan kepada Engkau ya Allah. Tolongnya je doa ya Allah, lembutkanlah hatinya, lembutkanlah ya Allah, supaya nak rancak hubungan lembur aku. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang mau berserah diri kepada Allah. Awaklah berusaha maksimal, labianya serahkan diri kepada Allah. Sering-seringlah mengontak Allah, kata insyaallah permasalahan sesama manusia akan melebur, hubungan akan membaik, baru akan terhapus dosa sesama manusia. Bagi kita orang yang sulit memaafkan, ingatlah hidup ini tak menjanjikan bahagia yang sempurna itu hanya nanti di surga. Hidup ini tidak menjanjikan bahagia. Dilukai dan melukai adalah masalah biasa. Kalau kini awak dilukai, mungkin patang-patang kau aduh melukai. Dilukai dan melukai itu adalah perihal biasa. Jangan bakal labian name lo. Karena lah sakit bari orang. Bayilah candiaknya lah sakit barinya. Ndak ada tu makan nasi lah do. Ndak. Awak takana aja dua keceknya itu. Takana itu. Kari hati. Bang, kari hati ku penyebabnya dosa dia lah bertumpuk-tumpuk di dalam hati itu kari. Hati yang jarang dibasuh dengan kalimat taubat, kalimat istighfar, makanya hati itu kari. Makanya sulit memaafkan orang lain. Di situ ndak ada bentuk itu deh ibu ya. Iku ambo caliak sadolah orang lunak hati sadolah. Mau memaafkan itu tanda orang bertakwa. Orang yang takwa itu nanti letaknya pada surga yang paling tinggi. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Tidak ada manusia yang paling mulia di mata Allah kecuali orang yang takwa. Sifatnya orang bertakwa itu salah satunya mudah memaafkan. Dalam surat Ali Imran 133 134. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Apa tandanya wa alai takwa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang mau berinfak ketika senang dan ketika susah. Ketika miskinnya berinfak, ketika susahnya pun berinfak. Tandanya orang itu bertakwa. Jadi berinfak dia menunggu kayu saja. Orang yang takwa itu ketika sedang miskinnya berinfak, ketika sedang kayunya pun berinfak. Wal kaziminal ghaiza, dan orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Marah itu ditahan, jangan dilapihkan. Semua manusia bisa marah, tapi marahlah pada batas-batas yang wajar. Awak manusia, marahlah seperti manusia marah. Awalnya mengaku manusia, tapi ketika marah, keluar tanduan. Minta ampun marah. Lain bentuk ibu kelola marah. Itu ndak tanda orang bertakwa. Orang yang marah itu standar saja. Nabi kalau marah lebih banyak diam.
Wajah mukanya berubah itu saja. Tak ada teriak-teriak. Orang yang bertakwa pandai menahan amarah. Kemudian wal afina 'anin nas, dan mau memaafkan kesalahan manusia. Baru masuk takwa. Berinfak ketika miskin, ketika kayu, sudah mampu menahan amarah, kemudian mau memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Ibu-ibu sidang jamaah yang berbahagia, Rasulullah dulu semasa berdakwah, beliau pernah berdakwah ke sebuah kota namanya kota Taif. Baru saja tiba di kota Taif tuh nampak kedatangan Muhammad. Ada pimpinan kota Taif tuh kecilnya, "Oi Muhammad datang, sadu Allahnya ambil batu pungkang Muhammad, pungkang." Sadu Allahnya memungkang Muhammad. Ketika tuh Nabi Muhammad babak belur, berdarah-darah, luka-luka. Tapi Nabi Muhammad mundur saja ke belakang. Ketika itu datang Jibril. Ya Jibril, begitu kejamnya orang kota Taif. Ba'a Jibril, ambo angke lah buki Uhud kok. Ambo impoan ke kota Taif. Bila nak mati orang kota Taif itu saduanya. Jawaban Muhammad, tak usah Jibril, tak usah. Mereka serupa itu, dia alun tahu ba'a yang agama Islam kok. Mereka belum tahu, tak usah dihukum. Pantai itu ke pemaafan Nabi Muhammad. Mereka sudah kumaafkan. Seandainya awak jadi Nabi Muhammad, didatang dari Jibril lah kecewa. Kamampuan buki Uhud, yo ampulah nak matinya sadua. Tapi Nabi Muhammad mencontohkan kepada kita menjadi seorang pribadi yang pemaaf. Sampai jam berapa Ibu? Sampai jam? Biasanya? Setengah 2 lek. Kok tak ada? Itu yang pertama, dosa ke manusia, awak minta maaf. Kemudian dosa kepada Allah. Dosa kepada Allah apa yang awak lakukan? Taubat. Taubatnya yang ba'a, taubat nasuha. Dalam surat At-Tahrim ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kamu kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat yang benar-benar taubat. Taubat nan sabananya, ndak taubat bagara-gara do, taubat sabana-bananya. Taubat nan sabana-bananya ada 3 syaratnya. Kalau lah ada syarat nan 3 ko penuhi, baru taubat wa nasuha, baru taubat wa diterima oleh Allah. Apa 3 syarat taubat awak membersihkan dosa kepada Allah? Nan pertama, awak menyesal. Nan kedua, awak baca istighfar. Apa istighfar? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dan ketiga, berjanji. Berjanji dengan diri sendiri, berjanji dengan Allah tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Awak kalau menyesal kepada Allah atas dosa-dosa yang awak lakukan, ketika mengucapkan kalimat istighfar, Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim, datangnya kalimat istighfar kok dari hati, jadi murah keluar ya mata tu. Kalau istighfar diucapkannya mulut, tak keluar ya mata, tandonya tak datang dari hati. Tandonya awak alun lai taubat, betul-betul taubat. Ada yang mengatakan susah mengaluan ya mata. Maka susah, hati kare, dosa lama numpuat dalam. Sering-sering, semakin sering kekerasan itu akan berkurang. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Lai setiap melangkah awak baca astaghfirullahalazim, supaya akhirnya hatiku menjadi lunak. Ada orang alim mengatakan, orang yang menyesal dengan betul-betul menyesal ketika dia bertobat kepada Allah, kenapa keluar air matanya? Karena dia bayangkan dosa yang telah dia perbuat selama ini ibaratnya gunung yang berjalan, yang siap menghimpit dirinya, sehingga ngari
Ya Allah, gadang dosa ambo, ya Allah, gadang dosa ambo. Bayangkan gunung nang kami impok, ngari lawak gunung kami impok diri wak. Apa untuk itu? Orang yang betul-betul beriman, yang betul-betul bertaubat kepada Allah dengan taubat nasuha. Tapi beda dengan orang fasik, orang Islam yang melakukan dosa secara sadar, yang mengucapkan astagfirullah, tapi air matanya tidak mengalir. Sebabnya anggap dosanya itu bagaikan nyamuk yang hinggap di puncak hidungnya. Banyak nyamuk hinggap puncak. Lah, jadi dosa itu tidak jadi masalah baginya. Sehingga susah keluar air mata. Kalau susah keluar air mata, maka taubatnya tidak jadi nasuha. Ada seorang ulama mengatakan, orang yang bertaubat kepada Allah kemudian keluar air mata, kedua air matanya, maka akan dihapuskan dosanya itu secara cepat oleh Allah, seperti cepatnya daun yang basah sesudah hujan dihembus oleh angin kencang. Hari sudah hujan kan daun-daun basah, tiba angin kencang, sebentar yang tak daun tadi. Iya, secapek itulah Allah menghapuskan dosa bagi orang-orang yang bertaubat dengan mengeluarkan air matanya. Baru bersih dari segala dosa. Taubatlah sedini mungkin, jangan ditunda-tunda. Kamu nanti setelah taubat dia teh 60, siapa yang menjamin wa umur dia teh 60? Kamu taubat nanti salah, ketika abu lah putih asal walanya, banyak orang abuannya masih hitamnya lah meninggal. Kamu nanti sajalah taubat ketika lah pensiun, kironya sebelum pensiun lapai. Kamu nanti setelah pensiun, kalau kamu nanti setelah taubat, kalau kamu lah sakit, banyak orang tak sakit. Aduh, ibu-ibu orang meninggal tanpa sakit dulu. Lain, banyak. Makanya taubat sedini mungkin. Kini-kini ku ketika sehat-sehat ku taubat buliah barasia dosa kepada Allah. Supaya nanti di hari kiamat awan tak singgah-singgah dulu ke neraka, langsung masuk saruko. Satu dosa yang kita buat sama dengan membuat satu bintik noda di hati. Dua dosa, dua bintik noda. Tiga dosa, tiga bintik. 1000 dosa, 1000 bintik noda. Kalau hatiku lah hitam, maka sadu Allahnya akan terasa menyusahkan. Semuanya akan menyakitkan. Tak ada yang indah hidupku kalau hati lah penuh dengan bintik noda. Hati kalau sudah penuh dengan bintik noda, maka ketika salat kita susah khusyuk, susah memfokuskan pikiran kepada Allah, malayang-layang kian kemari ketika salat. Itu gara-gara banyak tumpukan noda di hati. Bintik nodanya terlalu banyak, maka hapuslah dengan taubat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Hapuskan. Bagus banyak dosa, apa lubangnya banyak dosa je susah khusyuk? Ya susah. Sama juga memasukkan ayam ke dalam kandang. Di dalam kandang ada musang. Lah ya mu ayam tu masuk. Ndak, supaya mu ayam tu masuk pangan caranya. Usia musang tu. Kaluan musang tu baru. Bah caranya supaya masuk khusyuk ke dalam hati. Berasian dosa ku dulu. Kukui kena kumu-kumu aku. baru bisa masuk merasa khusyuk ketika salat. Barulah salat itu terasa indah, terasa menyenangkan, terasa menyejukkan. Awak kadang merasa awak lah taubat, tapi lah nasuha talun ragu Tanda taubat nasuha Allah jelaskan dalam surat Ali Imran 112. Duribat alaihimuz zillatu aynama thuqifu illa bihablim minallah. Ditimpakan rasa ketidakbahagiaan dalam hati manusia kecuali orang-orang yang dekat hubungannya dengan Allah. Awak kalau lah diampuni dosa oleh Allah, lah taubat nasuha, otomatis hubungan Allah dakik, makanya bahagia. Kalau dosa alun diampuni dia Allah, berarti hubungan wak Allah jauh berjarak, mangkonya ndak kunjung bahagia. Aduh, sebahagianya. Serang piti banyak bahagia, ndak je bahagia. Tinggal di rumah istana, ndak je bahagia. Aneh Bu Rusul, ndak tahu rusuh hati ku tadi. Taubatlah dengan taubat nasuha, insya-Allah akan datang kebahagiaan. Yang ketiga, bersihkan hati dari sifat tercela. Kalau lah berhasil hati dari sifat tercela, baru awak semakin lancar jalan menuju surga.
Sama naik sifat tercela aku banyak. Tapi induk gadangnya cieknya. Apa induk gadang dosa tuh? Takabur. Takabur itu merasa besar, sombong, merasa lebih dari orang lain. Kalau lah ada takabur di siku, maka dosa itu akan beranak pinak. Sia yang takabur pertama? Iblis. Iblis itu kan takabur. Apa ketakaburan iblis yang dinampaknya ke Allah? Ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam, inyo hendak namu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 34, Allah telah memerintahkan semua malaikat iblis untuk sujud kepada Nabi Adam. Semuanya sujud kecuali iblis. Apa sebabnya? Aba wastakbar. Dia enggan dan merasa dirinya besar. Aku lebih gagah dari Adam. Aku tercipta dari api. Api itu gagah. Sedangkan Adam hanya tercipta dari tanah. Aku lebih gagah dari Adam. Kenapa aku harus sujud kepada Adam? Aikulahnya kesombongan iblis, ketakaburannya. Dek karanya takabur, akhirnya diusia dari sadugo. Ketikanya diusia marah. Ketikanya marah, keciknya di pintu. Awas, ambo berjanji akan merayu anak Adam supayanya nanti sama-sama jadi kawan kami nanti di dalam neraka. Makanya di iblis itu dimintanya ke Allah, ya Allah, dia ambolah diusia dari surga, permintaan ambo, tolong panjangkan umur generasi iblis kau sampai hari kiamat. Sudah tu permintaan iblis lah, setiap layak anak Adam, layak pula anak kami. Makanya setiap anak Adam punya iblis. Awak aku punya iblis, punya setan seorang. Ibu-ibu ada pilih ini kok. Ai. Ketika tu Nabi Adam protes, ya Allah, kalau setiap layak anak iblis, layak lo anak manusia, tentulah kesama-sama kami jadi di neraka saja. Jawaban Allah, tenang saja Adam, setiap manusia ada iblis di dalam dirinya, setiap manusia ada pula malaikat di dalam dirinya. Jadi di dalam diri aku bentuk singo hitam, singo putih. Nah mana kau menangkan, terserah awak. Kebaikan atau kejahatan yang kau menangkan, itu tiangnya jawab. Jadi kecil, paling tak kau masuk neraka. Ya dalam diri ada iblis, tapi dalam diri kan ada penetrannya malaikat. Turutkan bisikan hati, bisikan malaikat, maka kita terhindar dari perbuatan dosa. Ibu-ibu sidang jamaah yang berbahagia, orang takabur itu adalah orang yang sombong. Orang yang sombong itu biasanya susah senyum. Orang yang sombong itu biasanya susah saling bertegur sapa. Dalam surat Luqman ayat 18 Allah telah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Jangan kamu palingkan mukamu dari manusia. Wak maduk ke siku dan dipalingkan. Artinya apa? Tidak mau bertegur sapa ada orang, tidak mau mencari ke orang. Wala tamshi fil ardi maraha. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Kalau berjalan tuh serancak-rancaknya lebih banyak calik ke bawah atau mendatar. Jangan diangkit dagu. Mengangkit dagu aku menjadikan awak orang yang mutakabbir. Kalau lah bangkit dagu biasanya orang lewat dah dosa tahu dulu. Sebab dagu tangkit, ya kan? Biasanya jalan orang sombong tuh dagunya tinggi. Orang takabur. Kalau lah ada takabur berarti wak tidak berhasil dari sifat tercela. Kalau lah ada takabur dalam diri, dosaku beranak pinak. Awak kalau lah takabur, awak ringan menyakiti orang. Awak kalau lah takabur, awak murah menyakiti orang. Murah melakukan dosa-dosa yang lainnya. Hasan Basri, seorang ulama Basrah, mengatakan, seseorang yang dianggap berbudi pekerti adalah apabila bertemu dengan manusia lain, wajahnya manis. Manis maka senyumnya selalu senyum. Jadi orang yang susah senyum berarti aduh seketik takabur di hati. Jadi usaha nak setiap bertemu dengan orang lain wak tersenyum. Tapi ketika tidak ada orang lainnya senyum loh. Kecil orang lu ba'a-ba'a. Senyum-senyum seorang sibuk pak. Kalau bertemu dengan orang lain awak senyum. Ya, senyum. Tandanya awak tidak takabur. Orang yang berbudi pekerti, kata Hasan Basri,
dia bukanlah pribadi yang pencemberut, pembudui. Iya pembudui bahasa sika. Iya, tuh ndak pembudui. Kalau pembudui ya tandanya takabur. Kemudian orang yang berbudi itu tidak mudah baginya untuk menyakiti orang lain. Kan ada orang yang ringan sedinya menyakiti orang lain, biar aja mulut, biar aja anggota badannya, yang lainnya. Nah, itu orang yang takabur. Antisipasilah diri dari sifat takabur. Nanti orang-orang takabur itu akan dikumpulkan nanti, kemudian Allah akan berfirman kepadanya dalam surat Az-Zumar ayat 72. Allah menyatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Qila dukhulu abwaaba jahannam. Dikatakan kepada orang-orang yang takabur itu nanti di hari kiamat, masuklah kamu ke pintu-pintu neraka jahanam. Khalidina fiha, mereka kekal di dalam. Orang kalau takabur di dalam nerakanya kekal maksudnya salam-lamunya di dalam, ndak ada harapan kekeluar. Fabi'sa mathwal mutakabbirin, maka itulah seburuk-buruk tempat bagi orang yang takabur. Apa penyebab manusia takabur? Biasanya manusia yang takabur dek punya pangkat jabatan, deknya kepala ini kepala itu, deknya kerajo di sinan di situ, nah sombong jabatan. Kemudian adalah orang yang sombong dek karena juga ilmu pendidikannya tinggi. Oh, mbok SMA, mbok S1, mbok S2, mbok S3. Oh, iki maiki. Kemudian ada pula orang yang sombong karena memiliki wajah yang rupawan, wajah yang cantik bagi perempuan. Kemudian orang sombong karena harta. Padahal dalam sebuah hadis Rasulullah telah mengatakan, Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak pernah melihat kepada bentuk tubuhmu, wala ila suwarikum, tidak pula melihat kepada bentuk wajahmu, wala ila amwalikum, tidak pula melihat kepada hartamu, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, tetapi Allah hanya melihat hati dan amalmu. Ibu-ibu sidang jamaah yang berbahagia, bagaimana caranya supaya kita terhindar dari sifat takabur, sifat sombong? Yang pertama, hindarilah banyak bicara. Jangan banyak-banyak ngece. Sebab banyak ngece banyak sase. Dalam hadis Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Sianan betul-betul beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah nya mengecek nanilelo atau lah biar rancak diam. Kalau ndak ada yang kebermanfaat di kaluan di mulut ko dari lisan ko, rancak ndak mengecek. Awak kalau banyak-banyak mengecek, akhirnya beko awak mendominasi pembicaraan, akhirnya membangga-banggakan diri awak, membanggakan anak awak, membanggakan keluarga awak, otomatis jatuhlah awak kepada orang yang mutakabbir, orang yang sombong. Orang yang sombong adalah orang yang tidak bersih hatinya, tidak bersih jiwanya. Sementara Allah mencintai orang yang bersih. Ketika kita merasa sombong, merasa lebih dari orang lain, sadarilah bahwa setiap manusia itu punya kelebihan. Setiap manusia juga punya kekurangan. Jangan pernah fokus kepada kekurangan orang lain, tapi fokuslah pada kelebihan. Di antara manusia yang takabur kok kalau mengecek-ngecek kok nya lebih suka mencari kekurangan orang. Kalau mengecek-ngecek, oh kalau sianu itu kekurangan. Oh sianu itu lo kekurangan. Sianu aku tak terkenal. Harusnya yang kaji kekurangan diri wak sendiri. Kelebihan orang lain itu ambil raup dia olah di dalam diri wak, sehingga wak semakin berakhlak dengan akhlakul karimah. Akhlak ini cintai oleh Allah dan Rasul. Tiga, bersih nang kampe, bersihkan hati dari segala sesuatu selain Allah. Yang ada di hati ini usahakan hanya Allah. Yang ada di pikiran ini hanya Allah. Ini merupakan gerigi kunci surga. Aduh, gerigi kunci surga tuh, kunci surga tuh bentuk gerigi kunci itu hanya salapan gerigi. Anak kesalapan itu adalah al-kufru bima siwahu. Artinya membelakangkan hati selain daripada Allah. Wah tak pernah madok hati wak kepada sesuatu selain hanya kepada Allah. Hati kau cuma menghadap kepada Allah, tidak kepada yang lain dikebelakangkan. Apa saja itu?
Belakangkan hati daripada uang, belakangkan hati daripada harta, kebelakangkan hati daripada pangkat jabatan dan kebanggaan-kebanggaan lain. Apa kau tak boleh awak menjadi orang yang punya uang di atas dunia? Tak boleh berpangkat, berjabatan, tak boleh punya kebanggaan. Boleh, tapi jadikanlah sesuatu itu menjadi jembatan untuk mencapai redha Allah. Dima Allah nangka sayang, dima Allah nangka cinta, dima Allah nangka redha. Gunakan fasilitas tu di awak. Jangan sampai lupa diri. Jangan maduk banati kapiti, jangan maduk banati kartu. Oh, ambu orang papiti, ambu orang bapangke, ambu orang bajabatan. Jangan bantu itu. Kebelakangkan. Madukkan hati kau hanya kepada Allah. Kalaupun ada dalam genggaman, jadikan itu jembatan menuju ridha ilahi. Dalam surat Al-Baqarah 256 Allah telah berfirman, "Faman yakfur bit-taghut." Siapa yang membelakangkan hatinya dari tagut. Tagut tadi uang, harta, jabatan, tadi tagut namanya dalam Al-Quran. Wa yu'min billah, sementara dia beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, sungguh dia telah berpegang kepada tali agama Allah yang teguh. La fisama laha, sama sekali takkan pernah terputus hubungannya dengan Allah kalau Allah selalu berpegang kepada Allah. Hatiku selalu maduk kepada Allah, maka awak akan selalu berpegang erat di jalan yang lurus. Wallahu sami'un alim, dan Allah itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Jangan masalah harta, masalah anak, segala macamnya melalaikan kita dari mengingat Allah. Dalam surat Al-Munafiqun ayat 9 Allah telah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tulhikum amwalukum wala auladukum, janganlah sampai melalaikanmu hartamu dan anak-anakmu, zikrillah, dari mengingat Allah. Apa yang wak ganggam kini dari dunia, kau jangan membuat wak lalai dari zikir taruih, supaya hati kau jadi bersih. Awak betul-betul bersih hanya menghadap kepada Allah. Insya Allah selamat sampai ke ujung perjuangan membuahkan hasil. Kecil Allah sianan lalai gara-gara harato, gara-gara anak. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Siapa yang lalai mengingat Allah gara-gara punya anak, gara-gara punya harta, mereka itulah orang-orang yang merugi. Umurnya habis sia-sia di atas dunia, nanti di akhirat pahalanya hampa. Orang menjadikan dunia sebagai masa musim bertanam agar di akhirat dia bisa panen, sementara dia berleha-leha dengan sesuatu yang dia miliki. Orang bertanam dia tidak bertanam, orang panen mungkinkah dia akan panen? Tak mungkin. Sia yang menanam, inyolah yang panen. Mayazra yasud, sia yang menanam, inyo yang kepanen. Sia yang beramal saleh di dunia, inyolah yang kememetik pahala nanti di kampung akhirat. Jangan segala sesuatu yang receh, yang murahan di atas dunia memperdaya kita dari mengingat Allah, dari ketaatan kepada Allah. Ibu-ibu sidang jamaah yang berbahagia, jangan kejar dunia, sebab dunia kalau dikejar akhirat menjadi terbengkalai. Tapi kejarlah akhirat, maka dunia akan mengikut. Mengejar dunia sama saja dengan mengejar bayang-bayang. Ibu-ibu lah pernah mengajar bayang-bayang. Ambo dulu tekan aja umur 8 tahun, ambo mengajar bayang-bayang. Apa ambo batu kayu di sini di tempat nalindung, ambo balik lari ngajar bayang-bayang. Beko balik ambo kada apa? Manga susi ke siapa ambo? Mengajar bayang-bayang pan. Untuk apa yang bayang tu dikejar? Kecil ambo sanang saya mengajar bayang-bayang tu berlari-lari. Kecil apa ambo? Mengajar bayang-bayang tu angwak sasak badan wak latih. Untungnya ndak ada. Tak terpikir, yo panik je tadi ndak ada lah bu. Seperti itulah ibaratnya dunia. Belakangkanlah hati dari dunia, tinggalkan bayang-bayang, kejarlah akhirat, maka bayang-bayang itu akan mengikut. Dulu orang pepatah mengatakan ditanam padi, rumput pasti tumbuh.
Ditanam untuk sesuatu yang ke akhirat, dunia akan mengikut. Ditanam rumput, padi tidak akan pernah tumbuh. Wak kejar sesuatu yang bersifat dunia untuk akhirat, tidak akan ada sama sekali, hampa. Ibu-ibu sidang jamaah yang berbahagia, mudah-mudahan pengajian kita tentang kebersihan jalan menuju surga ini bermanfaat untuk kita kesadonya, terutama untuk ambo yang menyampaikan. Mari kita menjadi manusia yang bersih, bersih secara lahiriah, bersih secara batinnya, sehingga kita menghadap Allah betul-betul suci dari segala noda dan dosa. Allahumma amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Apa? Tentang apa tadi?